Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Universe, di episode Unifatalk kali ini saya Marsha Giswandani akan langsung ngobrol dengan PIC MBKM Universitas Fadjar, yaitu Dr. SN Irfan Palipui, SSMPUM, untuk ngobrol langsung terkait penghargaan yang sudah diraih oleh Universitas Fadjar di akhir tahun ini. Penghargaan apa sih? Universitas Fadjar berhasil memboyong 2 penghargaan pada ajang Malam Anugerah Dikti-Ristek 2022 yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Sultan Hotel and Residence, Jakarta pada Kamis tanggal 15 Desember 2022. Adapun 2 penghargaan yang dimenangkan oleh Unifa adalah subkategori pelaksana terbaik PKKM 2022 di Liga 3 dan pelaksanaan ISS MBKM terbaik PKKM 2022 di Liga 3. Dalam malam penghargaan tersebut dihadiri langsung oleh Dr. Mulyadi Hamid SEMSI selaku Rektor Universitas Fadjar, dan beliau sangat mengapresiasi kinerja tim hibah PKKM dan MBKM yang ada pada lingkungan kampus Universitas Fadjar. Halo Universe, sekarang saya sudah berada di ruangannya Pak Irfan. Apa kabar Pak Irfan? Baik, Ibu Ija. Sehat nih? Alhamdulillah. Pasti dong, harus segar dan happy ya di penghujung tahun 2022. Insya Allah. Ada resolusi yang sudah tercapai di 2022 Pak? Resolusi ya berulang. Namanya juga resolusi ya, pasti ada jalan-jalan alternatif yang terus kita upayakan dan tempuh agar lebih baik. Oke, nah di sini kita mau ngobrol persoalan MBKM khususnya. Nah, bagaimana sih bentuk support dari Universitas Fadjar terhadap kurikulum berbasis MBKM? Oke, jadi Universitas Fadjar itu mungkin bisa disebut universitas yang atau perguruan tinggi swasta yang paling di depan, paling gesit ya Pak? Paling gesit melakukan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa demikian? Karena rupanya apa yang dibayangkan dalam gagasan MBKM itu sedikit banyaknya sudah dilakukan oleh Universitas Fadjar sebelumnya. Jadi adaptasi kita itu nggak terlalu rumit. Ya mungkin karena basisnya selama ini kita memang banyak praktisi. Banyak praktisi, kemudian aktivitas di luar kampus mahasiswa juga didukung bagus oleh universitas. Ya. Nah sebenarnya Pak, apa sih keuntungan yang didapatkan oleh dosen dan juga mahasiswa dengan penerapan kurikulum berbasis MBKM ini? Iya, jadi kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan upaya pendidikan tinggi saat ini untuk melakukan kolaborasi di semua hal. Jadi bisa bayangkan kalau selama ini pendidikan tinggi hanya ingin terus berada di menara gadingnya, hanya berkutat di situ. Dengan demikian, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mendorong dosennya, mahasiswanya untuk merespon kompleksitas akselerasi yang di era 21 ini sangat cepat. Seperti itu. Kalau dari segi keuntungan, dengan adanya macam-macam kolaborasi, dosen-dosen kita itu lebih banyak memiliki kesempatan untuk riset, pengabdian, sekaligus ya sebenarnya dari satu bentuk kegiatan pembelajaran misalnya itu bisa dilakukan oleh dosen. Demikian juga dengan kolaborasi dengan Dudi, itu juga memungkinkan kita untuk saling memberi dukungan, support. Jadi apa kekurangan yang dimiliki perguruan tinggi saat ini itu bisa mendapatkan saran dari Dudi, juga sebaliknya pengetahuan yang bertumbuh di universitas bisa juga menjadi masukan bagi industri dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi dari kolaborasi itu kita juga bisa mendapatkan hal baru dari luar yang bisa diterapkan dalam bentuk pendidikan atau akademi kita di kampus. Masukannya ya. Iya, itu pun juga dari mahasiswa ya. Misalnya dia magang keluar, dia memberikan hal baru buat kita yang ternyata perlu dibenahi juga nih dalam penyusunan metode pembelajaran khususnya. Jadi Nah terus Pak, bagaimana sih bentuk implementasi yang dilakukan oleh Universitas Fadjar untuk kurikulum berbasis MBKM ini? Sebelum masuk implementasi ada saya tidak jawab tadi. Keuntungannya bagi mahasiswa. Oh iya benar. Keuntungan bagi mahasiswa. Saat ini begini, kita sadari bahwa satu disiplin itu tidak memadai.
Sehingga yang harus ada adalah multidisiplin ataukah bahkan transdisiplin. Ilmu pengetahuan bahkan saat ini itu tidak bisa menjawab satu problem ketika tidak dikolaborasikan dari banyak pendekatan. Nah, kesadaran itu melahirkan upaya pendidikan tinggi untuk tidak membatasi kompetensi mahasiswanya. Nah, untuk konteks Universitas Padjat, kita memblok kurikulum di mana basisnya MBKM di semester 5, 6, 7 misalnya, kita berikan hak. Jadi MBKM itu adalah persoalan hak untuk mahasiswa memprogram bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, kewajiban universitas adalah menyediakan fasilitasnya, menyediakan sumber daya manusianya dan sebagainya. Dan tentu juga menyediakan semua bentuk asesmennya, proses pembelajarannya dan sebagainya. Itulah yang untuk menjawab hal kedua, dengan dukungan dari program kompetisi kampus Merdeka, kita mendapatkan hibah untuk penguatan tata kelola dan implementasi. Nah, di situ kita mendapatkan kesempatan untuk misalnya menguatkan pedoman teknisnya kita, menguatkan mutu kita, dan menguatkan proses-proses pembelajaran yang berlangsung di 8 BKP yang kita pilih. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomong 8 BKP, di Unifa sendiri apakah sudah terlaksana 8 BKP ini? Belum. Jadi khususnya kami di unit MBKM itu saat mendorong ini, kita juga melakukan riset kecil-kecilan. Apa sih yang menjadi domain kebutuhan mahasiswa kita? Nah, setelah melakukan itu di setiap awal semester ataukah sebelum menawarkan kepada mahasiswa, rupanya kita mengetahui bahwa program mayoritas kita itu pertama ada di magang. Benar. Magang. Kemudian yang kedua ada di KKMT, dan yang ketiga wirausaha. Kenapa? Karena memang basic dari Universitas Padjat kan adalah entrepreneurship university, seperti itu. Itu yang tiga itu yang paling banyak. Meskipun di beberapa program kementerian, mahasiswa kita juga itu sampai terlibat dengan sampai diterima untuk program misalnya pejuang muda. Ada sampai ke situ. Juga beberapa banyak yang lolos di magang dan studi independen bersertifikat. Jadi ada juga yang magang, karena magang ini kan konsepnya adalah working ya. Yang satu studi independen itu konsepnya learning. Jadi mahasiswa kita juga sudah ada yang lolos di situ. Di riset sesungguhnya belum ada yang buka, tapi kemarin lewat ISS untuk implementasi, kita juga sudah menemukan satu kelompok untuk melakukan riset di salah satu daerah di Bulukumba. Topiknya itu, temanya ya, adalah pariwisata dan kesetaraan perempuan, kesetaraan gender, kayak gitu. Itu sudah berlangsung, dan kita masih mencoba terus bagaimana sih bentuk bukan asesmennya, bagaimana sih bentuk pelaporan dan seterusnya, bagaimana mendekatkan mahasiswa dengan misalnya dengan konteks yang dia amati dan seterusnya, dan apa outputnya, itu yang sudah berjalan. Nah terus baru-baru ini kita dapat 2 penghargaan. Of course. Luar biasa sekali. Ini di Liga 3 berarti. Ini prosesnya kita masuk ke Liga 3 dan bisa mendapatkan penghargaan ini tuh bagaimana, Pak? Jadi di Liga 3 ini ya, di se-Indonesia ya, kan ada prasyarat, ada syaratnya, yang mana yang bisa masuk Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Itu tergantung dari salah satunya itu jumlah mahasiswanya. Iya, benar. Nah, syarat yang bisa kita penuhi itu masih di Liga 3, dan alhamdulillah secara nasional itu kita dapat 2 penghargaan gold winner untuk institutional support sistemnya yang baru-baru ini kita lakukan, dan secara keseluruhan kita menjadi peserta terbaik se-Indonesia untuk di Liga 3. Wow, luar biasa. Peserta terbaik. Apa sih indikator penilaiannya itu, Pak? Itu asesor yang menentukan. Asesor ya. Kalau kami ini cuma melakukan dengan penuh hati gitu. Benar, itu aja gitu. Dengan sangat rapi tentunya ya. Kalaupun itu penilaian dari orang luar. Iya, benar-benar. Tapi yang kami melakukan sesuai yang bisa kami lakukan, memaksimalkan yang mampu kami lakukan, itu aja anunya. Dan mengikuti semua masukan dari kementerian, mengerjakan sesuai apa yang harus kami kerjakan di situ.
Seperti itu. Harapannya setelah mendapatkan penghargaan ini ke depannya? Ya tentunya untuk ISS, tata kelola kita makin mantap gitu. Tata kelola dan juga implementasi dan transformasi, bagaimana transformasi ini kemudian bisa masuk ke semua ruang ya yang ada di program studi yang ada di Unifa. Artinya apa? Selain apa yang, karena kan bagi saya mengglorifikasi kemenangan itu di Liga 3 ini belum ekspektasi saya belum sampai situ sih. Oh iya. Saya itu maunya bertarung di Liga 1. Wih, kita akan masuk Liga 1. Mudah-mudahan ke depan jumlah mahasiswa kita bertambah dan menunjukkan bahwa Unifa itu punya kualifikasi dan kualitas yang memang baik. Yang bisa bersaing hingga ke Liga 1. Bisa bersaing. Jadi bagi saya Liga 3 ini baru uji coba. Ya baru tahap awal ya. Belum manunya. Yang pertarungan sesungguhnya ketika kita berada di Liga 1. Oke. Berarti kita harus berada di Liga 1 Universe. Dan ini kan pastinya butuh support juga, bukan hanya sekedar dari mahasiswa tapi juga dari dosen-dosen. Ada tidak bentuk sosialisasi tertentu yang dilakukan untuk mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk terlibat nih dalam MBKM? Ya. Jadi begini. Ini kan bukan kemenangan perorangan atau kelompok tertentu ya. Ini kemenangan bersama karena sokongan, dukungan dari semua dosen kita, keterlibatan mahasiswa yang sabar mengikuti bentuk pembelajaran yang kita tawarkan dengan sebegitu beratnya mungkin ya asesmen kita ya. Setiap hari harus menuliskan peristiwanya untuk aktivitasnya untuk sampai 840 jam atau sampai 900 jam itu. Tugas-tugas yang harus diinikan, yang harus dilakukan dalam waktu yang waktu dan apa ya? Karena sambil melakukan program sambil harus melengkapi administrasi dan bukti-bukti ininya. Jadi antar mahasiswa berada pada dua hal. Pertama, menjalankan bentuk kegiatan pembelajaran di mana capaian pembelajaran yang dikejar. Kemudian misalnya kalau konteks KKNT dia dibawa hasil yang diharapkan lewat programnya kan? Iya. Kan tentu desanya berharap yang terbaik. Benar. Dan kita bisa lihat kemarin semua kepala desa merespon sangat baik. Betul. Output yang diberikan oleh oleh Unifa. Saya nggak tahu mahasiswa Unifa itu mungkin DNA-nya memang DNA kreatif ya. Entrepreneur Pak. Iya. Jadi kita rasakan betul respon publik dengan program yang bukan mengulang. Iya. Hal kecil tapi itu terasa manfaatnya di publik, terasa manfaatnya di desa. Itu yang kita lihat dari implementasi ini, gitu Ibu Ja. Oke, nah Universe sudah cukup banyak nih kita cerita persoalan MBKM. Dan ternyata memang ini bukan hanya untuk universitas saja, dan universitas berhasil itu ya karena kita semua tentunya ada di sini. Nah semoga kedepannya kita bisa bersaing di Liga 1 dan tentunya teman-teman mahasiswa dan dosen juga tidak banyak mengeluh, kita terus berjuang untuk bisa benar-benar ada di Liga 1 ya Pak ya? Ya, jadi setelah Liga 3 ini kita naik Liga 2 langsung, ya. oh Liga 1 Jangan Pak. dulu, Oh, kirain bisa lompat Pak. Oh nggak bisa, oh, iya. Nggak bisa, kita berjenjang lah. Berjenjang, di Liga 2, dan Liga 2 ya student body kita harus makin banyak. Dan menunjukkan implementasi ya, khususnya bagaimana kualitas mutu, inovasi pembelajaran dan seterusnya. Di Liga 2 kontribusi kita terhadap bangsa misalnya dan seterusnya. Bagaimana indikator kinerja utama dari hasil-hasil riset dosen kita itu terasa bagi dunia, khususnya masyarakat. Iya. Oke, tetap semangat semuanya. Terima kasih banyak buat dosen dan mahasiswa karena ini adalah kemenangan kita bersama. Sukses terus buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di episode Unifatalk selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika Universitas Fajar tentu berbangga dan sangat senang karena telah memperoleh anugerah yang sangat luar biasa sebagai gold winner untuk dua kategori atau dua subkategori, yaitu subkategori pengelola PKKM terbaik nasional dan yang kedua pengelola ISS MBKM secara nasional juga sebagai gold winner.
Saya merasa sangat bersyukur dan sangat berbangga karena penghargaan ini bukan saja sekedar menunjukkan bahwa kita memberikan yang terbaik terhadap pengelolaan hibah PKKM, tetapi juga pengelolaan hibah secara keseluruhan dan pengelolaan MBKM secara keseluruhan. Dan tentu ini juga sekaligus menggambarkan bahwa kerjasama dan pekerjaan tim yang solid bagi seluruh Sivitas Akademika Universitas Fajar terbukti melalui penghargaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Universitas Fajar dengan prodi-prodi yang lain juga bisa mengikuti program ini, PKKM untuk tahun 2023, dan tentu saja kita berharap bahwa program studi yang telah memperoleh sebelumnya juga bisa melanjutkan pada tahun 2023. Dan kepada seluruh mahasiswa, hendaknya memanfaatkan kesempatan yang terbaik ini untuk bisa memprogramkan kegiatan MBKM pada semester 6 dan semester 7. Karena tentu saja ini sangat bermanfaat, memberikan pengalaman berharga kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran melalui BKP yang disediakan oleh Unifa. Demikian, kepada seluruh ketua program studi juga saya mengucapkan selamat dan hendaknya didorong kepada para mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan MBKM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.